Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya ingin ngajak para saudara sekalian untuk merenung, mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan. Para pemirsa sekalian, mari coba kita renungkan, seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa sakit, kesehatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka sudah sepantasnya kita syukuri nikmat kesehatan ini. Kita syukuri nikmat kesehatan ini dengan cara kita gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Dengan cara kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kemanfaatan kepada makhluk yang lainnya. Sudah jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Allah sudah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka ingatlah azabnya Allah sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Mari coba kita merenung kembali. Seandainya satu saja kesehatan kita dicabut, contohnya kesehatan lidah kita saja, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya makanan-makanan yang nikmatnya luar biasa. Kita tidak akan dapat berbicara, kita tidak akan dapat untuk berzikir mengingat Allah, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka sudah sepatutnya kita syukuri, kita nikmati. Maka salah satu bentuk bahwa kita mensyukuri nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk memberi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Kemudian kita jaga nikmat kesehatan tersebut. Kita jaga nikmat kesehatan tersebut. Mungkin dengan cara kita beraktivitas, berolahraga di pagi hari. Ya alhamdulillah, di sela-sela waktu kosong kita gunakan untuk berolahraga, karena tubuh pun butuh akan hal itu. Ya alhamdulillah, hadis binikmah, saya diberikan kesehatan, kekuatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya pun bisa mengelilingi kota Merauke. Ini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis binikmah saja, saya mengontel, saya menggunakan sepeda pancal keliling kota Merauke. Ini sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada saya. Begitu kepada pemirsa sekalian, hendaknya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktunya sebaik mungkin, sebarkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang lainnya. Teruslah introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Coba sibuklah koreksi kesalahan kita masing-masing. Sudahkah kita menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya? Bukankah kita sudah diingatkan bahwasanya kelak
semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka pada hakikatnya kita hidup ini bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan selama hidup. Maka dari itu, manfaatkan waktu, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Pagi hari yang cerah ini, coba kita perhatikan di kota Merauke ini, lalu lalang manusia yang disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Alangkah ruginya kalau hal itu hanya diniatkan hanya untuk mencari dunia saja. Kita niatkan apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala amal perbuatan digantungkan kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan digantungkan dengan niatnya. Apa dari itu? Yang berolahraga, niatkan untuk menjaga kesehatannya agar supaya nantinya badannya bugar, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja, niatkan bekerja untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Begitupun yang lainnya. Kita makan, kita minum, kita berjualan, apapun itu, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, maka apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Allah tidak memandang suku, Allah tidak memandang budaya, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Derajatnya di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita ini perjuangan orang mencari nafkah demi keluarga. Maka hal itu kalau diniatkan untuk beribadah dan diniatkan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Nah, hai para pemirsa, pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pandai-pandailah mengatur waktu. Pandai-pandailah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selamat menikmati kehidupan ini dan syukuri apapun keadaan Anda. Syukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita gunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat tersebut untuk berbagi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Insyaallah hidup kita semua selalu dalam keberkahan. Insyaallah hidup kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung jika kita benar-benar bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam sejahtera, salam perdamaian, salam keberkahan, salam persahabatan dari kota Merauke, Papua.
Alhamdulillah. Jalan mas. Alhamdulillah.